Hari ini tanggal 14 Desember 2024, peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib. Imam dan penjaga gereja hidup pada tahun 1542 sampai 1591. Yohanes Juan de Yepes lahir tahun 1542 di Pontiper, Spanyol. Setelah ayahnya meninggal, ia dibawa ibunya ke Medina del Campo dan sekolah sambil bekerja di rumah sakit. Pada tahun 1563 ia masuk Ordo Karmel dan belajar filsafat dan teologi di Salamanca. Beberapa waktu setelah ditabiskan imam, ia sempat bertemu dengan Santa Teresia dari Avila, teman seperjuangan dalam usaha pembaruan Ordo, dan karya pembaruan Ordo ternyata menjadi salib baginya. Dalam kesunyian selnya, ia menulis pandangan rohaninya. Bagi orang kontemplatif, tulisannya menjadi pedoman di jalan yang jauh dan sukar menuju kesempurnaan. Maka ia disebut sebagai guru mistik. Secara khusus dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, kita berdoa untuk Ibu Petronella Liubun yang meninggal di Makassar 14 Desember 3 tahun yang lalu. Semoga arwahnya diberikan kedamaian, ketenangan bersama dengan Bapa di surga. Kita juga berdoa untuk kesehatan Ibu Bapak Setia Prana Kunadi, suami dari Ibu Cameli yang sekarang dirawat di rumah sakit di Makassar, dan juga untuk Veronica yang pada saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta bersama dengan Romo Zakarias Lintas. Seraya kita menyampaikan ujud-ujud misa, kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline family and cooking for health, business, study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeline Wong Sing Sing, and my boy Adrian Lingjulung, Andrew Lingjulung, Ansel Lingjulung, Alexander Linghailung. Kita juga berdoa untuk para saudara Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Perjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarli, Rawi Stepanli Michel di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, dan juga untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malvin, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, dan juga untuk kesehatan kesejahteraan Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, dan juga mohon kesehatan Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, dan juga untuk Ibu Cameli dan keluarga, beserta Ibu Camai Pong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk kesehatan dan kesejahteraan Mama Ana Muras Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yesus Apai Anggun Anggi dan Brigita, dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, untuk Bapak Kasbi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Eric Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres mohon kesehatan Maria Yohana, Tresia, Agus S dan Aloysius, dan juga mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, dan juga untuk Ibu Elizabeth Endawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Bonifacius Aristo, Christian, Erlin, Andrew di Jakarta. Dan juga mohon kelancaran usaha Yulianus Sendilin dan usaha Ferdadilin. Dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, dan mohon kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes
selesai tanpa hambatan pada waktunya. Dan juga untuk Bapak Sugianto dan Ibu Erli Nancy Sugianto di Surabaya, mohon kelancaran usaha pengurusan tanah untuk Ibu Lani Pali Tamak Rama di Manado. Dan juga mohon dari Kalista Josi di Keningau Sabah, mohon kesehatan Aurelia Ann Paulus Kandoy dan Anti Irene Nuing dan Anti Justinah Lantai. Dan juga untuk Kristina Tita Sabilin di Selupu, dan juga untuk Sister Gregoria Edariani dan Serpasius Ion Maidi Kucing, untuk Ibu Maria Geweni Dewati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Arman Siujun dan Husen, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Afria Yupita, Jepten Liung, Jepten Nibin di Eropas, dan juga untuk kesejahteraan Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk Anti Cynthia Asir Priscilla Chamber Bexel Christian Crescencia di Sarawak Kucing. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Karen dan Ana Jisu. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Datanglah ya Tuhan, tampakkanlah wajah-Mu, maka selamatlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Malah kita mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Demikianlah kata-kata sebuah pepatah. Hidup tokoh-tokoh besar merupakan ajakan dan tantangan bagi kita untuk mengikuti jejaknya. Tetapi bila ukuran hidupnya terlalu besar, sering kita malahan menyingkirkan semuanya. Nabi Elia dan juga Yohanes Pembaptis menonjol di atas orang biasa. Menyingkirkan ajakannya berarti mengakui kekalahan kita. Menyongsong Natal mengandaikan mau mengakui dan mengikuti jejak para nabi yang sejati. Malah kita akan saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Agung Maha Mulia, utuslah Dia yang lebih agung daripada para nabi. Utuslah Dia sabda-Mu sendiri agar kami semakin mengimani Engkau dan menghayati iman itu dalam hidup sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Putra Sirah. Dulu kala tampilah Nabi Elia bagaikan api, perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia,
dengan segala mujizat-Mu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan Engkau? Dalam olak angin berapi Engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan dan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat Engkau dan meninggal dalam cinta kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan-tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sisi kanan-Mu. Putra manusia yang telah Kau teguhkan, maka kami takkan menyimpang daripada-Mu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan para murid turun dari gunung, maka bertanyalah para murid, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu? Yesus menjawab, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Putra Manusia akan menderita seperti mereka. Pada waktu itu mengertilah para murid bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Elia akan datang lagi. Tentang Elia dan banyak cerita pada zaman Ratu Yezebel. Nabi Elia mendatangkan api dari langit ketika meninggalkan dunia. Ia naik sebuah kereta yang ditarik kuda bernyala api. Dan bila Mesias datang, ia akan mendampinginya. Tetapi bagi orang sesama Yesus, semuanya masih merupakan teka-teki. Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Bagi para murid belum jelas bila Yesus dari Nazaret itu Putra Manusia. Lalu siapa Elia yang seharusnya sudah datang? Yohanes Pembaptislah Nabi Elia yang dinanti-nantikan. Tetapi bagaimana nasib para nabi? Putra Manusia pun akan mengalami penderitaan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus,
Sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, kami mohon semoga persembahan ini selalu diunjukkan kepadamu, kiranya berkat roti anggur ini rencana karya penyelamatan terlaksana demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dibuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan. Dengan kasih sayang yang mengagumkan, dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatnya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana, kekuasaan serta bersama sulaskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Petronella Liubun, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan.
Tinggallah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu sudah bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus itu Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari itulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seluruh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda, lihatlah aku datang segera dan aku membawa serta anugerah-Mu bagi setiap orang sesuai perbuatannya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran sejati, yakinkanlah kami kiranya dengan sabda-Mu bahwa orang yang dinubuatkan para nabi dan didambakan kedatangannya telah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini,
hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka. Selimpah berkat perlindungan, kesembuhan, keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika demikian, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat sore.